Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan sujud menyembah-Mu atas kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami yang selalu baru dan tidak pernah berkesudahan. Hari ini Tuhan izinkan kami kembali untuk beribadah. Kami mau membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga hati dan pikiran kami boleh memahami kebenaran firman-Mu. Dan berfirmanlah kepada kami, karena kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menjadi perenungan untuk kita hari ini terambil dari 1 Tawarikh pasal 17 ayat 16 sampai 27. 1 Tawarikh pasal 17 ayat 16 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan? Oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah lain selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kepada kita.
hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema renungan kita pada hari ini yaitu doa ucapan syukur. Doa ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mensyukuri kasih Tuhan itu bukan hanya perlu, tetapi menjadi sebuah keharusan. Sebab mengucap syukur merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hidup kekristenan. Mengingat bahwa mengucap syukur dalam sikap yang dikehendaki Tuhan dalam hidup orang percaya. Oleh sebab itu kita harus mengucap syukur dalam segala hal, dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit, dalam cobaan maupun damai, dalam kecewa maupun sukacita. Kita harus tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab mengucap syukur adalah tanda bahwa kita tetap mengasihi Tuhan yang telah memberi kehidupan kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Itulah yang dilakukan Daud ketika ia mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Nathan. Daud masuk ke dalam kemah dan ia duduk mengarahkan pandangannya kepada Tuhan Allah. Bagi Daud, kelayakan dan kepercayaan Tuhan kepada dirinya dan keluarganya sepanjang hidupnya sudah luar biasa. Dan membuat Daud harus menaikkan doanya sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Sebuah pengakuan dari hati yang dalam dan yang tulus yang terucap keluar dari mulutnya. Daud mengaku bahwa Tuhanlah yang merencanakan semua hal-hal yang indah dan luar biasa ini atas dirinya. Sekalipun Allah tidak mengabulkan keinginan Daud mendirikan rumah baginya. Namun Daud tidak marah atau tersinggung sedikit pun. Dengan kerendahan hati Daud bersyukur dan menaikkan pujian kepada Allah. Daud mengungkapkan penghormatannya kepada Tuhan. Bahwa satu-satunya Allah yang tidak dapat disejajarkan dengan apapun di dunia. Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan besar terhadap umatnya Israel dengan dahsyat. Bahkan rencana kekal Tuhan pun diteguhkan atas dirinya sebagai bagian dari bangsa Israel. Di dalam ungkapan syukurnya, Daud sungguh-sungguh sadar bahwa Allah yang disembahnya akan membangun keturunannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu Daud mempercayakan dirinya dan keluarganya sepenuhnya kepada Allah agar diberkati untuk selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Daud meminta dua permohonan kepada Tuhan. Yang pertama, Daud memohon janji Tuhan agar diteguhkan. Sebab Daud merasa tidak berdaya mengemban tugas akbar ini tanpa penyertaan Tuhan. Daud meminta Tuhan untuk menjadi pelindung baginya, agar rencana besar itu dapat terjadi dalam dirinya dan keturunannya. Yang kedua, Daud memohon Tuhan memberkatinya dan memberkati keluarganya, supaya dapat tetap setia di hadapan Tuhan. Karena Daud tahu bahwa ada banyak tantangan ke depan yang ia hadapi, yang mungkin saja membuat dia dan keluarganya tidak setia kepada Tuhan.
mengetahui rancangan Tuhan atas dirinya dan keluarganya, Daud memahami bahwa ia hanya orang biasa. Hanya karena kemurahan Tuhanlah ia mendapatkan kepercayaan yang mulia itu. Daud merendahkan diri di hadapan Tuhan, serta berdoa dengan tulus, terbuka, dan berserah. Ini sebuah doa yang perlu kita maknai dan imani dalam kehidupan kita setiap hari sebagai orang percaya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi dasar dari doa dan syukur Daud? Yang pertama, Daud bersyukur karena janji berkat Allah yang didasarkan pada firman-Nya. Kalau ikatan perjanjian Allah kepada Daud didasarkan atas kesempurnaan Daud, maka Daud tidak layak menerima perjanjian Allah. Karena ia tidak sempurna. Namun Allah mengikat perjanjian dengan Daud didasari oleh firman-Nya. Dengan demikian ketika Allah bertindak untuk memenuhi janjinya, berarti ia sedang melakukan apa yang difirmankannya. Dan indahnya adalah setiap firman yang keluar dari mulut Allah pasti akan dikerjakannya. Demikian juga dengan kita. Ketika Allah memberkati kita, hal itu semata-mata karena Allah ingin memenuhi firman-Nya yang telah Ia janjikan kepada umat-Nya. Maka patut kita bersyukur untuk segala yang telah kita terima saat ini dari Tuhan. Kita bersyukur kalau kita masih bisa bernafas. Karena ada banyak orang yang harus bernafas dengan bantuan oksigen. Kita bersyukur kalau kita masih bisa bekerja dan mendapatkan pekerjaan walaupun itu tidak seberapa. Karena ada banyak orang di luar sana yang ingin bekerja tetapi tidak mendapatkan pekerjaan. Kendati pun mendapatkan pekerjaan tetapi tidak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan. Kita harus senantiasa bersyukur karena kita masih bisa makan walaupun ala kadarnya. Karena ada banyak orang di luar, mereka mau makan tetapi tidak ada yang bisa dimakan. Kita mesti bersyukur karena kita masih bisa tidur. Karena ada banyak orang yang ingin tidur tetapi tidak bisa tidur. Mungkin gelisah karena banyak hartanya. Mungkin kepikiran dengan pergumulan dan persoalan yang dia hadapi. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita wajib bersyukur karena kita punya rumah, walaupun itu sangat sederhana. Karena di luar sana ada banyak orang yang tidak punya tempat tinggal. Mereka hanya bisa berteduh di kolong jembatan. Kita bersyukur dengan apa yang ada sama kita, tanpa membanding-bandingkan keberadaan kita dengan orang lain. Hidup ini sebenarnya tidak susah kalau kita tetap bersyukur dan menerima keberadaan kita. Serta menerima berkat Tuhan yang telah kita terima. Kita syukuri apa adanya. Yang membuat hidup ini susah adalah mereknya, labelnya, atau hati kita yang tidak bersyukur. Kalau kita bisa menikmati berkat dan penyertaan Tuhan sampai saat ini, itu semata-mata karena Allah ingin menggenapi apa yang telah difirmankannya. Yang kedua, Daud bersyukur karena semua berkat menyatakan kemuliaan Allah. Ketika Allah mengikat perjanjian dengan Daud dan menggenapinya,
Maka hal itu bertujuan supaya namanya diagungkan. Tujuan perjanjian bukan demi kebesaran nama Daud, tetapi demi kemuliaan nama Tuhan. Maka sebagai jemaat Tuhan yang telah mendapatkan berkat dari Tuhan, marilah kita gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan kita jadikan sebagai kesombongan kita kepada sesama. Jangan kita jadikan untuk kemuliaan nama kita di hadapan orang lain. Ketika kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan, kita harus sadar betul bahwa kita adalah bendaharanya Tuhan. Sehingga ketika kita telah menerima berkat Tuhan itu, kita mesti menyalurkannya untuk hal-hal yang baik, yakni yang membawa kepada kemuliaan nama Tuhan. Berkat Tuhan yang telah kita dapatkan, jangan kita buat orang lain menderita dan sakit hati. Melainkan biarlah berkat itu kita jadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan sekaligus menjadi sarana untuk membawa orang lain dapat juga senantiasa bahagia dan bersuka cita. Yang ketiga, Daud berdoa kepada Tuhan karena ia tahu bahwa Allah yang ia sembah adalah Allah yang benar. Daud sadar betul bahwa Allah yang ia sembah adalah Allah yang telah melepaskannya dari berbagai cengkeraman kejahatan dan yang telah memelihara hidupnya sehingga ia bisa sampai pada satu jabatan yang besar sebagai raja. Ia mengaku bahwa tidak ada Allah lain yang bisa disejajarkan kepada Allah Israel. Daud telah menyaksikan berbagai karya Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam hidupnya. Sehingga ia tidak ragu lagi untuk berkesimpulan memuji dan menyembah Allah. Karena ia percaya bahwa Allah yang ia sembah itu adalah Allah yang benar. Yang kita kenal sekarang dalam diri Yesus Kristus. Sebagai jemaat Tuhan, kita juga harus berkeyakinan dengan sungguh-sungguh kepada Allah kita di dalam diri Yesus Kristus. Jangan ada lagi kekhawatiran sedikit pun dalam diri kita. Ketika kita berdoa, ketika kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang benar, yang tidak pernah ingkar janji. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Berkaca dari apa yang Daud lakukan, memberi pesan bagi kita umat Allah yang hidup di tengah-tengah pergumulan saat ini. Baik pergumulan pribadi, keluarga, sesama, gereja, masyarakat, bangsa dan negara. Bahwa karya Allah akan selalu nyata bagi setiap umat yang selalu menaruh harapan kepadanya. Janji penyertaan sebagai bukti kasih setia Allah bagi umatnya akan selalu dinyatakannya, cepat atau lambat waktunya. Sebagaimana janji penyertaannya kepada Daud, janji itu pula yang kita terima dalam kehidupan kita. Dan kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, maka sesungguhnya kita akan bersaksi tentang kasih setia Allah yang nyata bagi kita umatnya. Setiap hari dan setiap waktu. Ketika Allah sudah menyatakan kasih setianya bagi kita, maka kita berkewajiban untuk merespon kasih setia Allah itu dengan melakukan hal-hal yang baik dan benar yang berkenan kepadanya. Minimal kita harus bersyukur untuk kehidupan yang telah Ia anugerahkan kepada kita. Kita bisa hidup dan bergerak. Kita bisa beraktivitas bahkan ketika kita dijauhkan dari salah satu virus yang sangat menakutkan saat ini. Yang sedang menyebar di berbagai belahan dunia. Yakni virus corona.
Ini adalah satu bukti kasih setia Tuhan yang selalu menyertai umatnya. Kasih setia Tuhan yang telah menyertai hidup kita mesti dilihat secara utuh dan menyeluruh. Jangan kita lihat dengan sepotong-sepotong. Kendatipun kita berhadapan dengan berbagai masalah dan persoalan dalam kehidupan, kita tetap bisa bersyukur dalam suka duka, ataupun dalam tawa tangis, kita tetap bersyukur seperti yang dilakukan Daud. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita diajak untuk membangun komitmen, berjanji untuk tetap setia kepada Allah, Sang Pemberi hidup itu. Sebab Sang Pemberi hidup itu juga tetap setia dengan janjinya. Janji kesetiaan kita terhadap Sang Pemberi hidup mesti bisa diwujud nyatakan dalam keseharian hidup kita sebagai orang percaya. Sebagai respon atas kasih setia yang telah menyelamatkan kehidupan kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sebagai ayat hafalan untuk kita terambil dari Mazmur pasal 92 ayat 2. Demikian. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu. Sekali lagi, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu. Demikian renungan firman Tuhan untuk kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih atas firman-Mu yang telah menyapa kami hari ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan memateraikan dalam hati kami masing-masing, sehingga firman-Mu ini menjadi bagian dalam hidup kami. Kuatkan dan mampukan kami untuk bisa melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.